Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Muslim, secara umum kita dianjurkan untuk berhias dan berpenampilan secara sempurna ketika hendak sholat sebagai hukum mensyukuri nikmat Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai manusia, gunakanlah perhiasanmu ketika memasuki setiap masjid." Quran Surah Al-A'raf ayat 31. Makna dari ayat di atas adalah tutuplah aurat kalian ketika hendak melakukan semua sholat, baik yang fardu maupun yang sunnah. Karena menutup aurat itu memperindah raga dan sering dihubungkan dengan alasan pentingnya akhlak mulia menurut Islam. Sebagaimana menutup aurat itu membuat raga tampak buruk dan jelek. Memakai penutup kepala pada alasannya adalah kebiasaan Rasulullah SAW, para sahabat, para ulama, dan orang-orang soleh baik di luar ataupun di dalam sholat. Beberapa riwayat menunjukkan hal ini, di antaranya Nabi Muhammad SAW, beliau mengusap ubun-ubunnya, mengusap imahnya, dan menghusap kufnya. Hadis riwayat Bukhari nomor 182 dan Muslim nomor 274. Nabi Muhammad SAW biasanya sholat dengan memakai imamah. Hadis riwayat Bukhari nomor 205 dan Muslim nomor 1359. Namun anjuran memakai penutup kepala ketika sholat ini melihat pada kebiasaan masyarakat setempat sebagai bukti agama Islam yang damai. Jika masyarakat setempat biasa menggunakan penutup kepala, maka lebih afdol menggunakan penutup kepala. Namun jika masyarakat setempat tidak biasa menggunakan penutup kepala, maka ketika itu tidak dikatakan lebih afdol. Syekh Abdul Aziz bin Baz ketika ditanya tentang hukum sholat tanpa memakai penutup kepala, beliau menjawab, karena kepala tidak termasuk aurat. Yang wajib ketika sholat adalah mengenakan kain yang menutup pusar ke bawah dan kain yang menutup pundak hingga pusar. Berdasarkan sabda Muhammad SAW, "Janganlah kalian sholat dengan satu kain saja, sehingga pundak kalian tidak tertutup. Namun jika seseorang memperbagus pakaiannya atau menutup kepala, itu lebih afdol." Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wahai manusia, gunakanlah perhiasanmu ketika memasuki setiap masjid." Quran Surah Al-A'raf ayat 31. Sholat seorang laki-laki tanpa penutup kepala diperselisihkan para ulama hukumnya. Sebagian ulama mengatakan hukumnya makruh tanzih. Sementara penutup kepala yang biasa digunakan laki-laki adalah peci songkok, gudrah, imamah, atau peci bundar, atau bahkan sorban. Dalam Al-Quran dijelaskan bahwa sesungguhnya berhias untuk Allah adalah lebih layak daripada untuk yang lain. Hadis riwayat At-Tabrani dalam Al-Awsat nomor 127. Bahkan kebiasaan tidak menutup kepala sebenarnya merupakan tradisi dari orang-orang di luar Islam. Namun Syekh Shalil Al-Fauzan mengatakan tidak wajib seorang laki-laki yang sholat untuk menutup kepalanya. Bahkan boleh ia sholat tanpa menutup kepala, karena kepala laki-laki bukanlah aurat yang wajib ditutup. Namun menutup kepala itu merupakan bentuk memperindah penampilan yang dianjurkan untuk dilakukan ketika hendak sholat. Terdapat riwayat dari beberapa sahabat dan tabi'in bahwa mereka terbiasa memakai penutup kepala ketika buang hajat karena malu kepada Allah. Dari Zubair bin Awam, beliau mengatakan bahwa Abu Bakar alaihissalam Siddiq pernah berkhutbah, "Wahai kaum muslimin, malulah kalian kepada Allah, demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Ketika saya hendak buang air di luar, saya menutup kepalaku karena malu kepada Robku." Hadis riwayat Ibnul Mubarak dalam Az-Zuhd nomor 107 dan Ibnu Abi Syaibah dalam Al-Mushanaf nomor 105. Berdasarkan riwayat ini, para ulama menganjurkan untuk menutup kepala ketika hendak buang air karena alasan menjaga adab. Lantas bagaimana dengan zaman sekarang, yang jika ingin buang air sudah berada di ruangan tertutup dan tidak di tempat terbuka? Sobat Muslim, jika kita ingin buang air di toilet tanpa menggunakan penutup kepala, hukumnya tidaklah salah, namun makruh. Dan Islam sangat menganjurkan untuk menggunakan penutup kepala ketika hendak melakukan sholat atau ingin buang air. Sobat Muslim, demikian penjelasan anjuran menggunakan penutup kepala di dalam Islam. Semoga informasi tadi bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.